Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, berbicara tentang satu fenomena, ada yang sedang hits, apalagi di negeri Sakura, yaitu hikikomori. Nah, ini adalah bagaimana kondisi seseorang menarik diri dari lingkup sosialnya secara ekstrem. Ini biasanya dialami oleh remaja ataupun dewasa muda. Dari negeri Sakura ini melebar dan juga meluas, menular ke beberapa negara lainnya, tidak terkecuali Indonesia. Apa sih yang membuat seseorang, apalagi remaja, kaum milenial ataupun Gen Z menarik diri dari lingkup sosialnya secara ekstrem, di mana usia-usia ini justru sebenarnya sedang benar-benar begitu menyenangi atau menyukai kehidupan sosial. Nah, ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa yuk. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, kabar saya baik. Dika gimana kabarnya? Hari ini baik Anti. Kita bicara tentang satu fenomena yang sedang terjadi mungkin di negeri Sakura, yang awalnya jadi satu hal yang kok banyak terjadi ya pada generasi muda mereka, yaitu hikikomori. Dan ini akhirnya meluas ke negara-negara lain, tidak terkecuali di negara kita sendiri nih Anti ya, di Indonesia. Nah, hikikomori sendiri adalah bagaimana seseorang menarik diri dari lingkup sosial secara ekstrim di usia-usia yang sebenarnya krusial. Mereka sebenarnya sedang benar-benar mencari jati diri di lingkungan sosial. Ini kan sebenarnya suatu hal yang sedikit aneh gitu ya. Kalau Onti bisa menjelaskan secara psikologisnya sendiri, apa yang terjadi pada orang-orang yang melakukan kondisi ini? Iya, betul. Jadi kalau dari katanya hikikomori kan withdrawal atau menarik diri secara ekstrim tadi seperti yang Dika katakan. Jadi orang-orang ini mereka itu menarik diri yang secara ekstrim dengan cara memang tidak mau bertemu sama sekali dan minimal terjadi selama 6 bulan. Atau bahkan lebih, ada bahkan sampai puluhan tahun dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia di dalam kamarnya karena tidak mau keluar-keluar, mencari makan pun tidak mau. Nah, kalau kita lihat dari literatur yang ada, hal ini tuh disebabkan karena beberapa penyebab ya. Jadi yang pertama adalah adanya suatu perilaku yang dimulai dari, kalau kita lihat tadi Dika bilang di Jepang. Jadi Jepang itu kan karakteristiknya adalah kehidupannya keras, kemudian daya saingnya juga tinggi, disiplin, dan para orang tua di sana itu kan punya ekspektasi yang tinggi terhadap anak-anaknya. Nah, sehingga pada saat anak itu mengalami kegagalan, dia merasa malu, dia merasa trauma, dan merasa bahwa situasi ini tidak mengenakan. Akhirnya dia menarik diri dengan cara tersebut. Nah, jadi kembali tadi ke penyebabnya biasanya adalah satu, adanya peristiwa kegagalan yang ia rasakan. Nah, kalau dari data dilihat kegagalan ini satu bisa karena bullying di sekolah. Nah, berikutnya adalah karena dia merasa bahwa prestasi akademiknya itu tidak dapat dia capai. Jadi dia merasa dirinya paling nggak mampu di kelas, kemudian ada yang sampai tinggal kelas dan akhirnya melakukan hikikomori. Nah, ada juga yang perilaku karena pola asuh yang kurang tepat nih. Jadi sang orang tua, khususnya di sini di Jepang itu kan biasa kan kerjanya full time ya, apalagi kepala keluarga. Jadi ayah ini tidak hadir dalam keluarga. Nah, ini terjadi terus menerus dan akhirnya si ibu yang di rumah ini merasa bahwa anak ini berarti memang dia nggak mau nih anaknya ini sengsara, anaknya menderita. Jadi dia mau apapun yang terbaik buat anaknya dan secara tidak langsung, secara tidak sengaja memfasilitasi anaknya secara berlebih. Tidak membiarkan anaknya itu punya kesempatan untuk mengalami yang namanya kegagalan. Jadi selalu disupport, apa-apa disupport, disiapkan, disupport. Nah, sehingga pada saat si anaknya ini menemui kegagalan di luar, which is misalnya tadi sama teman-temannya, sama gurunya, atau lingkungan sosialnya, dia langsung merasa tidak bisa mengatasi kesulitan tersebut dengan kemampuannya dia. Nah, akhirnya melakukan hikikomori ini. Nah, jadi kalau kita lihat penyebabnya banyak, tapi biasanya akan ada peristiwa traumatis dulu yang mendahului sehingga dia mengambil keputusan yang ekstrim untuk tidak mau bertemu siapa-siapa lagi karena menganggap dunia luar itu terlalu menyakitkan buat dia. Kenapa ini bisa terjadi juga di Indonesia? Apakah memang hal-hal yang sama juga menjadi satu faktor akhirnya banyak generasi muda Indonesia juga akhirnya melakukan hal yang serupa? Namanya generasi muda, mereka mudah sekali meniru gitu ya, meniru perilaku-perilaku tersebut yang lagi tren itu apa. Dan ada sebagian kelompok yang merasa hikikomori adalah tren yang sedang kekinian. Jadi mereka mengikuti itu. Ya, terutama kalau kita baca itu kaum-kaum yang memang menyukai anime-anime. Ya, jadi mereka merasa bahwa ini adalah tren kekinian. Mereka ikutin. Satu, karena ikut tren. Yang kedua, memang karena
tadi bisa juga pola asuh yang terlalu disupport, misalnya Yeah. contohnya generasi strawberry dengan pola asuh yang sangat ekstrim yang benar-benar anaknya itu dijagai banget, nggak boleh Yes. orang lain itu nyentuh anaknya, anaknya itu kalau punya kesalahan dia yang nutupin dan sebagainya. Nah itu juga bisa terjadi. Nah tapi kalau di Indonesia kebanyakan terjadinya itu karena yang pertama tadi ya, karena tren, karena merasa kekinian, dan yang kedua kebiasaan karena sudah pandemi di rumah aja, semua sudah disupport dari digital dan akhirnya tanpa sengaja melakukan hikikomori. Tapi harus dilihat hikikomori ini minimal 6 bulan ya. Jadi nggak bisa tuh kalau cuma di luar, 1 minggu, iya 1 minggu, 2 minggu itu cuma mager namanya. Itu yang membedakan hikikomori sama males gerak. Oke, itu dia perbedaannya dan kenapa bisa terjadi di Indonesia. Memang faktornya macam-macam juga ya Onti ya. Nanti kita akan lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang hikikomori atau menarik diri secara ekstrim dari lingkup sosial. Dan kita akan ngobrol ya Onti ya, dengan salah satu narasumber kita. Kita sudah terhubung via Zoom dengan Tamimi. Langsung kita sapa. Halo Tamimi, apa kabar? Halo Tamimi. Halo kakak-kakak, baik-baik. Duh, seneng ya dipanggil kakak nih. Berasa muda ya. Oke, Tamimi kalau boleh tahu nih, ini sensitif sebenarnya mau tanya, usia Tamimi sekarang berapa? Aku 29 tahun. 29 tahun. Oke, hari ini kita bicara tentang hikikomori, yaitu menarik diri secara ekstrim dari lingkup sosial. Kalau boleh berbagi, apakah pernah punya pengalaman terkait kondisi ini kah? Sesungguhnya mungkin iya, tapi sebelum ada istilah ini kayaknya, sebelum istilah ini masuk ke Indonesia. Oke, apa yang Tamimi alami saat itu? Sesungguhnya yang mengalami ini adalah keluargaku, ya saudaraku lah, adikku sesungguhnya, dan dia mungkin hampir kali ya selama hidupnya ketika dari SMP ke SMA. Sampai akhirnya kuliah gitu. Pengalamannya ya sama sih, mungkin ciri-cirinya yang memang di kamar terus, dan itu tengahnya mungkin bisa 1 tahun 2 tahun lebih gitu. Apakah ada kejadian sebelumnya yang membuat kira-kira sepertinya kondisi ini nih yang membuat adik dari Tamimi menarik diri dan lebih banyak menghabiskan waktu di kamar? Satu mungkin aku juga perlu ngasih tahu karena dia kan dulu punya ADHD, terus hyperaktif. Mungkin dia punya apa istilahnya, mungkin small autism ya, belum ke tahap autism parah. Nah, kemudian karena sesudah kami dia di treatment akhirnya cukup sembuh, bisa ke sosial, tapi mungkin juga karena waktu itu di SMP dan saya juga, dia baru mau ceritanya lama banget, dia dibully sehingga kayaknya sekarang dia punya kesulitan untuk percaya dengan orang. Efeknya ya itu sih, diam dan sepenuhnya bergantung kepada dunia imaji ya, dunia imajinya dia. Jadi kepada anime, dan memang kebetulan dia juga ilustrator manga. Ya hidupnya emang suka banget sama manga, sama anime. Aku juga, tapi dia lebih punya ketergantungan terhadap lingkungan itu. Baik. Gitu. Jadi memang ini sudah berlangsung lama juga ya Onti ya, dari SMP ke SMA bahkan sampai kuliah. Dan memang ada triggernya tadi sendiri, memang secara background ada ADHD juga. Plus kondisi ADHD membuat beliau atau anak ini dibully, adik dari Tamimi. Akhirnya menarik diri. Memang ini sangat wajar ya Onti ya. Akhirnya ada ketidakpercayaan. Di sini berarti ada trust issue dia terhadap lingkungan sosial. Akhirnya dia memilih untuk berada dalam lingkungan imaji sendiri. Betul. Nah kalau dalam kondisi semacam ini, apalagi kalau misalnya Tamimi sendiri kan usianya nggak gitu jauh ya. Mungkin kan masih dalam kondisi sama-sama milenial atau sama-sama Gen Z. Kadang-kadang juga masih susah untuk masuk
apalagi orang tua, apa yang bisa orang tua lakukan ataupun mungkin keluarga sebagai support system untuk paling tidak menarik orang yang hikikomori keluar dari lingkup imajinya? Iya. Nah, sebetulnya semakin lama hikikomori ini dibiarkan, itu semakin kuat dalam diri seseorang untuk memang tidak mau keluar lagi gitu. Nah, jadi kuncinya sebetulnya kalau memang kita punya kerabat atau saudara yang kita rasa dia sudah mengurung diri dalam cukup lama ya, misalnya katakanlah seminggu aja gitu. Betul. Itu harus ada tindakan yang cepat gitu. Jadi sebelum dia merasa bahwa ini benar-benar dia tidak nyaman sekali untuk keluar gitu. Jadi itu sudah ditolong. Caranya seperti apa? Bisa dengan kalau misalnya awal-awal gitu mengajak bicara, terus kemudian diajak keluar, tapi masih lingkup keluarga ya. Nah, kalau memang ini perilakunya ini benar-benar contohnya dia tidak trust banget atau nggak percaya sama sekolah, boleh kita ambil solusi mindahin sekolahnya ke yang misalnya karakteristiknya kurang lebih bisa menerima gitu ya anggota keluarga kita. Betul. Terus kemudian juga bisa dengan cara ikut komunitas-komunitas yang memang bisa mendukung hal tersebut. Nah, dan yang terakhir bisa juga berkonsultasi kepada tenaga profesional, misalnya psikiater atau psikolog. Nah, Tamimi sendiri usianya berbeda mungkin nggak jauh ya dengan adik. Apa yang sudah Tamimi lakukan sendiri? Apakah sudah ada cara-cara komunikasi yang dilakukan untuk bisa paling tidak bicara dari hati ke hati dengan adik? Ya sih beda kami tuh setahun ya. Jadi memang kayak masih agak lebih dekat. Okay. Cuman waktu itu pilihannya caranya sebenarnya agak kasar sih. Nggak punya kamar. Jadi dia digabung kamarnya dengan kamar mama, sehingga jadinya agak lebih intim langsung sama mamaku, gitu. Jadi terus ya walaupun efeknya dia jadinya berpindah ke ruang tengah untuk melakukan kegiatan ya, tapi efeknya kan kami jadi kalau berlintasan kan masih ketemu ya, karena masih ada ketemu paling yang ngobrol-ngobrol, karena mungkin apa ya susahnya juga aku ada sisterly persaingan saudara itu kayaknya saya juga agak berasa di dia pun gitu. Jadi mungkin dia agak sulit terbuka ke aku dan dia lebih terbuka ke neneknya gitu. Gitu sih. Jadi ada rival sibling juga di sini ya yang membuat adik susah terbuka gitu. Nah, setelah tidak adanya ruang sendiri gitu ya, akhirnya disatukan kamarnya dengan mama, apakah memang ada perubahan yang lumayan signifikan dengan dia mulai ada interaksi dengan orang-orang di dalam lingkup keluarga? Sebenarnya lumayan jadinya sampai ke tahap ke tetangga. Udah bisa untuk kebuka ketemu tetangga atau karena rumah ke saudara juga iya, kalau memang diperlukan sih dia tetap keluar. Kalau urgen dia pasti akan keluar jadinya dibanding dulu ya. Dulu tuh akhirnya kayak maksudnya kami tidak memberikan dia kamar supaya dia benar-benar lebih kebuka aja ke siapapun. Oke, Tamimi di sini ada psikolog kita, ada Anti Jovita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, atau mungkin kedepannya apalagi nih siasat yang bisa dilakukan agar Ade bisa lebih membaur lagi tidak hanya di lingkup keluarga tapi juga lingkup sosial. Silakan Tamimi. Oh oke, makasih kecepatannya. Iya sih Anti, maksudnya tahapnya apa ya? Dan kami sebenarnya keluarga udah mulai dalam tahap khawatir walaupun dia keluar nih, tapi kan dia di umur yang segini dia belum bisa punya penghasilan, dia juga masih belum tahu gimana ya kondisi dunia sesungguhnya. Nah, sampai kami tuh yang udah dalam tahap kayak apapun yang kami mau omongin dia sulit untuk menerima ataupun menentang atau langsung defense, langsung ada tembok gitu. Nah, untuk masuk tuh sulit. Nah, kami pernah menawarkan untuk ke psikolog ya. Kami lagi agak bingung apakah harus ke psikolog atau ke psikiater, tapi dia punya nggak percaya, bukan nggak percaya, tapi langsung negatif thinking. Oh jadi harus masuk ke psikolog, psikiater kayak gitu. Nah, apa ya next-nya yang harus kami lakukan ya sebenarnya? Baik, apa tinggal langkah selanjutnya nih nanti? Iya, betul. Nah, sebetulnya dilakukan Tamimi tadi sudah baik ya untuk awalnya karena tadi
membuat misalnya contohnya adiknya satu kamar sama mamahnya, jadi nggak satu kamar sendiri nih. Betul. Nah itu sudah langkah awal. Terus kemudian antara anggota keluarga di rumah kan dia masih mau ngobrol juga ya, dan anggota keluarga juga ikut berperan aktif dalam mengajak dia untuk berbicara. Itu sudah bagus. Nah langkah selanjutnya di atas itu adalah untuk memperkenalkan dia kepada orang di luar keluarga intinya nih ya kan. Nah karena ini memang sudah berlangsung lama dan memang sudah dia nggak mau sama sekali gitu. Nah caranya sebaiknya memang dilakukan secara bertahap. Pertama bukan dia yang keluar, tapi orang yang ke dalam. Nah dan ini ke dalam pun biasa dia nggak mau terima kan kalau orangnya face to face. Jadi sebaiknya lewat online dulu gitu. Jadi lewat dunia maya dulu. Misalnya contohnya lewat texting dulu. Nah pertama nggak ketemu orang dulu ya, texting misalnya chatting. Chatting kan bagi dia itu adalah mungkin bagi kita mudah ya, tapi bagi dia itu juga susah loh. Sulit harus ya? Texting sama seseorang. Tapi itu adalah langkah yang awal karena dia nggak ketemu muka kan sama orang. Jadi texting dulu, nanti sudah beberapa saat dia udah trust nih sama orang yang diajak texting, misalnya dengan chatting atau apapun itu. Nah baru nih misalnya pakai video call, nah atau nge-zoom atau apapun itu. Nah ini juga sebetulnya bagi kita gampang, tapi sekali lagi bagi orang-orang seperti mereka yang seperti itu susah. Nah tapi itu sudah merupakan suatu kemajuan tuh, iya approving daripada chatting kemudian akhirnya video call. Nah dari video call kalau dia sudah nyaman sama orang tersebut, nih satu orang dulu nih ya kan, sudah nyaman, nah barulah nanti orang yang bersangkutan akan nanya misalnya, boleh nggak aku ke rumah kamu misalnya gitu ya. Kalau dia perbolehkan, nah silahkan datang ke rumah. Nah mungkin awalnya juga nggak langsung deket jaraknya, agak jauhan. Nah berapa saat lagi ntar maju. Nah sudah satu orang berhasil, nah baru nanti bisa dihadirkan orang kedua. Sama langkahnya dalam bentuk chatting, dalam bentuk video call, baru datang ke rumah. Nah kalau di rumahnya udah ada beberapa orang yang dia percaya nih ya, misalnya let's say 4 orang 5 orang. Nah baru nih nanti dari teman-temannya ini akan bisa ajak dia keluar yang deket-deket, misalnya ke minimarket terdekat atau apa, secara bertahap. Jadi seperti itu langkahnya, memang harus pelan-pelan, harus sabar, tapi setidaknya improving sekecil apapun harus dihargai. Baik, mungkin itu juga caranya untuk memperkenalkan tenaga profesional, baik itu psikolog ataupun psikiater ya. Untuk paling tidak dia mau berbicara dulu, karena untuk diajak keluar sulit nih, untuk datang ke rumah sakit, ketemu psikiater atau untuk konsultasi dengan psikolog sedikit sulit. Jadi mungkin cara tadi bisa digunakan Tamimi. Baik Tamimi, kira-kira seperti itu. Semoga bisa membantu. Salam untuk adik di rumah ya. Semoga bisa cepat hangat dengan keluarga. Sampai jumpa Tamimi. Sampai jumpa Tamimi, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Baik, seperti itu tadi perbincangan kita. Nanti kita masih akan lanjut lagi, tapi harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tema kita hari ini hikikomori. Dan kalau kita bicara tadi, memang akhirnya susah-susah gampang juga ya Onti ya. Ada yang memang baru mengalami ini di usia-usia remaja. Nah ini yang menarik, sebenarnya remaja itu kan sedang benar-benar ingin punya rasa ingin tahu yang besar terhadap lingkungan sosial. Baru punya kepercayaan dari orang tua untuk mungkin kemana-mana sendiri gitu. Kenapa justru ini terjadinya di usia-usia yang sangat krusial ini gitu? Iya betul, benar sekali, ini banyak terjadi di remaja. Kalau di Jepang di data tuh terakhir itu 2 juta dari penduduk Jepang yang sudah melakukan hikikomori, dan itu pun masih yang tercatat nih. Yang nggak lapor kan masih banyak juga gitu. Nah dari populasi tersebut memang terbanyak usia remaja, dan sebetulnya dari 15 tahun sampai 39 tahun yang paling besar. Tapi di Indonesia pun ada waktu itu kasus di Jawa Tengah sudah dari usia kelas 4 SD melakukan hikikomori, dan itu dilakukan selama bertahun-tahun. Nah kalau kita lihat kenapa sih terbanyak itu di usia remaja? Nah karena di usia remaja biasanya satu, tuntutan itu semakin besar bagi dia. Karena tadinya kan di usia-usia SD masih bisa ada campur tangan orang dewasa, masih dibantu banyak. Begitu dia masuk ke remaja, nah dia udah masanya merasa bahwa aku udah besar, aku bisa sendiri, tapi pada saat menghadapi masalah dia nggak bisa nyelesain. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang terjadi di
masa-masa puber nih, ya kan, dimana fluktuasi emosinya sedang tinggi-tingginya nih. Nah, sehingga segala sesuatu yang terjadi itu akan tertangkap dengan lebih oleh dia gitu. Jadi contohnya lebih sensitif, lebih rentan, nah seperti itu. Dan ketiga alasannya kenapa di remaja, ya karena remaja ini yang sangat mudah nih terpengaruhi oleh konten-konten digital kan gitu. Nah, makanya kenapa paling banyak di usia remaja. Oke, itu kenapa akhirnya jawabannya kenapa di usia remaja yang justru sedang senang-senangnya main dengan teman-teman ya Anti ya. Apa yang terjadi ketika orang tua membiarkan ini berlangsung 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, mungkin sampai akhirnya tadi sudah di usia dewasa ini akhirnya tidak sanggup lagi orang tersebut menghadapi kehidupan yang nyata, tidak sanggup punya tanggung jawab, bahkan akhirnya bergantung terus pada orang tua. Apa yang terjadi Anti? Iya, nah jadi menariknya adalah orang tua mengira bahwa nanti juga lewat kok, nanti juga mereka akan bisa kok, kalau sudah bosen akan keluar sendiri. Kalau mereka sudah ngerasa lama-lama di sini, mereka akan keluar sendiri. Nah, yang terjadi pada hikikomori itu tidak demikian. Justru makin lama mereka berada di dalam kamarnya atau rumahnya dan tidak mau keluar, semakin dia takut mengalami kehidupan di dunia luar. Nah, yang dilakukan kalau untuk di Jepang, karena ini udah saking banyaknya penduduk Jepang yang melakukan hikikomori, terus kemudian ada satu lembaga namanya New Start. Nah, itu memang bergerak untuk khusus membuat orang-orang hikikomori ini bisa keluar dari comfort zone-nya. Nah, yang dilakukan adalah sama seperti tadi. Pertama lewat email dulu, dia sapa. Nah, untuk dia nyapa aja biasanya hikikomori nggak mau bales. Jadi akhirnya yang dilakukan adalah dia email terus setiap hari sampai kemudian berbulan-bulan dibales tuh sama mereka. Nah, setelah dibales baru kemudian mulai chatting-chattingan. Setelah chatting-chattingan sama video call, kemudian akhirnya mereka diajak ke suatu asrama. Nah, di asrama itu dikumpulkan, satu asrama itu isinya orang-orang hikikomori semua. Di situ mereka dikasih kegiatan yang internal, ketemu sama teman-teman hikikomorinya, sampai akhirnya mereka satu persatu dilatih untuk keluar dari asrama. Dan menariknya setelah memang dilakukan kegiatan ini selama bertahun-tahun, sukses juga, dan 80% dari orang yang ada di asrama tersebut bisa bebas dari kondisi hikikomori. Nah, ini bisa ditiru juga buat kita di sini, terutama tentang pendekatan langkah-langkahnya supaya membantu mereka untuk bisa keluar dari zona nyamannya, ketakutannya dan ketidakpercayaannya terhadap dunia luar. Itu dia. Jadi memang tidak bisa sendiri-sendiri kalau ini sudah jadi satu hal yang banyak gitu ya, sudah jadi satu fenomena. Ini memang perlu ada tindak lanjut yang secara masif untuk membantu mereka, karena mengeluarkan mereka dari zonanya tapi tidak membuat mereka merasa nyaman dan terus merasa asing. Ini akan membuat mereka benar-benar kehilangan kepercayaan lagi pada dunia luar. Jadi kita bisa memberikan lingkungan yang kondusif juga untuk mereka, untuk bisa membuat mereka percaya bahwa dunia luar tidak semenakutkan itu ya Anti ya. Betul sekali. Oke Anti, terima kasih banyak. Kita doakan sama-sama agar tidak ada lagi remaja khususnya di Indonesia yang mengurung diri dari lingkup sosialnya, bisa bergaul secara sehat dan bisa terus benar-benar menggapai cita-cita mereka ya. Anti, terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan. Kita nanti bagi-bagi inspirasi lagi di Kumpul Keluarga ya Anti ya. Baik. Oke, keluarga Indonesia, sekian Kumpul Keluarga hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.